Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Fatihah, NIM E2019-3112, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadid Nafis, LC.MEI, selaku dosen Ekonomi Makro Islam, dengan judul Ekonomi Tertutup Tanpa Kebijakan Pemerintah, yaitu terdapat perekonomian dua sektor pada materi tersebut. Sebelum kita mempelajari perekonomian dua sektor, sebaiknya kita harus mengerti konsep perekonomian dua sektor itu sendiri. Perekonomian dua sektor merupakan konsep perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Dalam perekonomian dua sektor tidak terdapat pajak dan pengeluaran pemerintah. Bukan hanya itu, perekonomian dua sektor pun tidak melakukan perdagangan luar negeri, yakni tidak melakukan kegiatan ekspor maupun impor. Dalam perekonomian dua sektor, sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga adalah dari perusahaan. Pendapatan ini meliputi gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan adalah sama nilainya dengan pendapatan nasional. Dan oleh karena itu, pemerintah tidak memungut pajak, maka pendapatan nasional adalah sama dengan pendapatan deposibel. Pendapatan yang digunakan oleh rumah tangga akan digunakan untuk dua tujuan, yakni untuk pengeluaran konsumsi dan ditabung. Tabungan ini akan dipinjamkan kepada penanam modal atau investor dan akan digunakan untuk modal, untuk membeli barang-barang seperti mesin-mesin, bahan baku, peralatan produksi, mendirikan bangunan pabrik dan bangunan kantor. Selanjutnya, model arus perputaran faktor produksi, yaitu barang dan jasa, serta uang antara rumah tangga dengan perusahaan. Bisa kita lihat melalui gambar di samping ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar tersebut. Terlihat bahwa rumah tangga konsumen adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Penawaran faktor produksi oleh rumah tangga ini akan bertemu dengan permintaan faktor produksi oleh perusahaan. Interaksi ini terjadi di pasar faktor produksi. Sedangkan di pasar barang, interaksi antara perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa, sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam diagram itu juga terlihat arus aliran uang dari ke masing-masing rumah tangga atau rumah tangga konsumen menerima upah, sewa, bunga, dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi. Perusahaan menerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli. Selanjutnya ada interaksi ekonomi dalam perekonomian dua sektor. Juga kita dapat lihat dari gambar di sini ya. Saya menjelaskan mengenai gambar tersebut. Dari gambar tersebut terlihat bahwa sektor rumah tangga konsumen akan menjual faktor produksi pada sektor perusahaan rumah tangga produsen. Agar memperoleh pendapatan, dalam hal ini sektor rumah tangga konsumen akan memberikan faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, atau keahlian pada perusahaan. Bisa dilihat pada garis A itu sebagai balasan atas faktor produksi yang diberikan oleh sektor rumah tangga. Maka sektor perusahaan akan memberikan balas jasa berupa sewa untuk tanah, upah atau gaji, tenaga kerja, bunga, atau sewa untuk modal, dan keuntungan bagi keahlian. Kita bisa lihat dari garis B. Setelah sektor rumah tangga memperoleh balas jasa atas faktor produksi yang mereka jual,
kepada perusahaan itu, maka sektor rumah tangga memiliki pendapat yang siap untuk dibelanjakan, yaitu pendapatan setelah dikurangi tabungan dan pajak. Pada sektor perusahaan berupa pembelian barang dan jasa, kemudian sektor rumah tangga, produsen akan menyerahkan barang dan jasa itu kepada sektor rumah tangga konsumen. Setelah kita membahas mengenai konsumsi dan juga tabungan, kita harus mengerti apa itu fungsi konsumsi dan juga fungsi tabungan itu sendiri. Dalam analisis makroekonomi, yang lebih penting bukanlah melihat konsumsi dan tabungan dalam suatu rumah tangga, tetapi melihat konsumsi dan tabungan dari semua rumah tangga dalam perekonomian. Pengeluaran konsumsi dari semua rumah tangga dalam perekonomian dinamakan konsumsi agregat, dan tabungan semua rumah tangga dalam perekonomian dinamakan tabungan agregat. Mengenai fungsi konsumsi terlebih dahulu. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional perekonomian tersebut. Selanjutnya, fungsi tabungan itu. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional perekonomian tersebut. Selanjutnya kita membahas mengenai investasi atau penanaman modal. Sebelumnya kita harus mengerti apa itu investasi, definisi investasi itu sendiri. Definisi investasi. Investasi atau penanaman modal adalah komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Dengan demikian, investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian tersebut. Yang kedua, kita harus mengerti fungsi dari investasi itu sendiri. Fungsi investasi adalah kurva yang menunjukkan perkaitan di antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Dan yang ketiga, ada penentu tingkat investasi. Yang pertama, ada ramalan keadaan perekonomian di masa depan. Yang kedua, ada perubahan dan perkembangan teknologi. Yang ketiga, ada efek pertumbuhan pendapatan nasional. Dan yang keempat, ada keuntungan suatu perusahaan. Yang terakhir, kita membahas mengenai keseimbangan perekonomian negara. Pada perekonomian dua sektor, ini keseimbangan negara akan tercapai apabila memenuhi dua syarat ini. Yang pertama yaitu ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi investasi. Dan yang kedua yaitu investasi sama dengan tabungan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.